Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Putri Nandri dengan NIM 202431197 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan IMK tugas sebelumnya. Oke, dari soal yang pertama. Yang pertama itu disuruh buat sketsa dari deskripsi tugas. Jadi satu ruangan memiliki luas tidak lebih dari 10 meter, memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas arah cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11, langsung masuk dari salah satu samping ruangan tersebut. Ventilasi dari udara dapat dari AC sentral berposisi dari atap, akses pintu hanya memiliki satu, cahaya dari lampu listrik berada di 4 titik di setiap ruangan, meja kerja pegawai direncanakan untuk 8 orang dengan fasilitas akses internet, komputer atau laptop, konektor, satu daya yang berada di bawah meja kursi kerja. Jadi ada satu ventor, satu ruangan tersebut yang perangkat minum, tidak ada perangkat makan, dan tidak terdapat toilet di dalam. Jadi tugas pertama itu lo buat sketsa dari deskripsi tugas di atas. Selanjutnya, analisis dari soal. Jadi ada beberapa masalah. Yang pertama itu ventilasi dan udara yang masuk kurang, karena udara hanya ada dari sentral dari atap. Yang kedua juga tidak ada udara dari luar ruangan. Yang ketiga, ruangan sangat sempit untuk 8 orang pekerja karena ada standar pekerja yaitu 2 meter per orang. Selanjutnya pencahayaan kurang karena hanya dari pas sudut ruangan. Terus pencahayaan dari luar juga masuk dari satu sisi doang. Tidak ada toilet dalam yang dapat mengganggu pekerjaan yang sedang fokus. Jadi harus keluar ruangan dulu. Eh, Selanjutnya adalah penyelesaian. Nah, penyelesaian pertama, tambah ventilasi untuk memperlancar sirkulasi udara. Yang kedua, kurangi pekerja dalam ruangan atau perluas ruangan untuk kenyamanan para pekerja. Bisa dikurangi berarti sekitar mungkin mungkin 3 sampai 4 orang dikurangi. Jadi dalam ruangan hanya 5 sampai 4. Selanjutnya tanpa pencahayaan dengan menambahkan lampu mungkin di tengah sisi ruangan dan tambahkan juga pencahayaan dari luar luar dengan menambahkan jendela. Dan yang ketiga, tambahkan toilet di dalam. Oke, selanjutnya, ini dari soal nomor 2, interface proses input data barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dasar dari barang tersebut. Oke, jadi sini ada toko yang memiliki aplikasi dan sini saya diminta untuk menganalisis 3 interface. Yang pertama, interface proses input data barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dasar dari barang tersebut. Yang kedua, interface berhubungan transaksi penjual barang. Yang ketiga, interface yang berhubungan dengan laporan penjual barang. Oke, jadi yang pertama dulu, interface input data barang berhubungan dengan stok barang. Dan sini ada harapan pemilik toko adalah aplikasi tersebut memudahkan pengguna seperti layaknya terdapat informasi secara otomatis. Oke, jadi dari interface input data terdapat 2 masalah, itu input manual dapat menyebabkan human error dan yang kedua tidak ada keterangan stok barang dalam toko. Oke, penyelesaiannya barcode scanner untuk mengikut harga belanjaan seperti yang ada di minimarket seperti Indomaret, Alfamaret,
Dan yang kedua, tambahkan keterangan stok, bisa dengan indikasi warna atau keterangan angka dalam komputer. Oke, yang kedua, interface transaksi. Di sini juga ada beberapa masalah. Yang pertama itu kasir harus mengecek barang dengan cara manual, yang itu dapat memperlambat prosesnya transaksi. Yang kedua, perhitungan yang kurang update, contohnya diskon yang bisa berubah-ubah. Yang ketiga, perhitungan kembalian yang manual bisa melambatkan kerja kasir. Di sini ada penyelesaiannya, terlihat indikasi stok barang untuk masalah yang pertama, terus perhitungan yang keseluruhan terupdate live, itu penyelesaian untuk masalah kedua, dan yang penjelasan ketiga, tambahan fitur hitungan kembalian otomatis. Nah, selanjutnya, interface yang berhubungan dengan laporan penjualan. Ini juga ada masalah. Yang pertama, kasir harus pemilik toko tidak bisa melihat laporan penjualan toko dari luar toko. Yang kedua, laporan yang terlalu kompleks sehingga susah dimengerti. Penyelesaiannya bisa buat laporan data disimpan online sehingga bisa diakses menggunakan mobile, handphone. Penampilan laporan yang simple dan gampang dimengerti orang. Yang terakhir, sketsa dari ketiga interface yang memenuhi standar IMK. Ini yang pertama untuk aplikasi untuk interface input data barang. Ada logo data, input data, data barang, dan itu juga bawahnya nama barang, kode barcode, harga satuan, stok awal, kategori. Dan selanjutnya sketsa interface laporan penjualan sama seperti tadi ada logo toko, laporan penjualan, ada periodenya juga, ada total penjualan, barang terlaris, dan ada grafik tren harian. Yang terakhir sketsa interface laporan penjualan. Sama seperti yang tadi ada logo toko yang pasti transaksi penjualan, ada pencarian barang, dan ada daftar belanja sabun, contohnya sabun, sampo, pasta gigi, dan ada juga pembayaran seperti subtotal, diskon, total bayar, dan kembalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.